Shalom, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali berjumpa lagi dengan teman-teman semua di ibadah Minggu, sekolah Minggu kita. Puji Tuhan. Teman-teman, apakah teman-teman sudah siap memuji Tuhan? Bagaimana kalau kita memulai dengan Laskar Kristus? Siap? Yes. Oke deh. Wah, kayaknya ada yang ketinggalan nih. Kalau gitu ulang ya. Siap. Laskar Kristus. Siap? Yes. Oke deh. Kalau begitu, yuk kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Ikuti Kak Ani berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu. Sekarang kami mau beribadah sekolah minggu bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. Kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji, melompat, dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Yuk, yang siap memuji Tuhan, ayo kita sama-sama memuji Tuhan setiap hari, oke? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, siapa nih yang suka Tuhan Yesus tinggal di rumahnya, tinggal di hatinya? Siapa senang? Kami pasti senang dong, dan kami berharap teman-teman semua juga senang. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy, whoo, happy, happy, you, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home,
happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in a family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in a family, happy happy home, happy happy home. Wah, puji Tuhan. Senang banget kalau Tuhan Yesus tinggal di hati kita, bersama dengan kita di rumah kita, dan dimanapun Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Siapa senang? Kani senang dong. Yeay. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi pada rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Selam terbang terbang keluar angkasa, ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, dimanapun dan kapanpun dan dalam situasi apapun, Tuhan ada bersama kita. Sekali lagi ya, ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku salam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di mana lagi? Atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Wah, puji Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan di firman-Nya berkata seperti itu. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya.
Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan baik untuk kita. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kami akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, jamah hati kami, agar kami tidak hanya mendengarkan saja, tapi kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kakak sekolah, kakak guru yang akan mengajarkan kami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya. Nah, senang sekali ya rasanya sudah hari Minggu lagi. Artinya, saatnya kita belajar tentang firman Tuhan. Nah, minggu ini Kak Dimas akan kembali mengangkat topik tentang menghargai kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, sepanjang minggu ini pasti adik-adik sudah melalui banyak sekali peristiwa ya. Mengalami banyak hal, entah itu menyenangkan, entah itu menyedihkan, atau hal-hal yang gak enak yang kita alami. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa kita harus mengalami semua hal tersebut? Entah itu senang, entah itu sedih, maupun hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Semuanya itu harus terjadi ternyata ya. Kenapa ya? Nah, gak usah lama-lama lagi. Kita baca di dalam Alkitab. Ya, kita buka di 2 Korintus. Oh iya, diambil dulu Alkitabnya. Terus kemudian dicari. Nah, oke, silakan mencari di 2 Korintus. Ya, sudah ketemu? 2 Korintus di Perjanjian Baru. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu, buka pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12, kita mau lihat ayat yang ke-9. Sudah ketemu semua ya? Kakak akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ayat ini adalah tulisan dari Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus, tahu ya Bapak Paulus yang menulis banyak sekali kitab di dalam Alkitab ini. Nah, di dalam Alkitab ini tadi ditulis bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu adalah kata-kata Tuhan. Ya, jawaban Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Apa artinya adik-adik? Di dalam kelemahan yang kita alami, kuasa Tuhan itu menjadi nyata melalui pertolongan Tuhan. Ya kan? Kira-kira kalau kita tidak mengalami hal-hal yang gak enak, kira-kira kita akan merasakan nggak? Kita akan sadar nggak kalau Tuhan itu menolong kita? Contohnya nih ya, adik-adik setiap hari bernafas kan? Dan semuanya gratis. Tapi sadarkah adik-adik bahwa nafas yang kita hirup itu adalah pemberian Tuhan? Itu adalah bentuk pertolongan Tuhan sehari-hari. Nggak sadar kan ya? Ya kan? Nah, melalui hal-hal yang nggak enak itu, melalui masalah kita, melalui hal-hal yang tidak kita suka yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tuh jadi sadar bahwa Tuhan menolong kita dengan kadang-kadang cara yang nggak kita pikirkan, karena kuasa Tuhan besar sekali. Nah, itu yang pertama tadi ya, kita belajar bahwa dalam kelemahan itu, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna, menjadi kita rasakan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Lalu nih, Bapak Paulus melanjutkan dengan perkataannya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, di sini Bapak Paulus ini menyadari kalau kelemahan dan hal-hal yang gak enak yang beliau alami itu adalah salah satu sarana, adalah salah satu cara untuk mengontrol agar dia tidak sombong, agar beliau tidak menjadi tinggi hati atas semua yang sudah Tuhan lakukan kepada beliau. Pada Bapak Paulus ini tadi ya, iya, supaya tidak menjadi sombong. Jadi kadang-kadang hal-hal yang gak enak yang kita alami itu menjadi sarana untuk kontrol, ngingetin, hey, ingat, jangan mulai sombong. Ingat, semuanya adalah anugerah Tuhan. Hati-hati, sudah mulai sombong tuh. Oh ya, kita menjadi ingat kembali, Tuhan ampuni aku Tuhan, karena aku sudah mulai sombong. Aku sudah mulai lupa bahwa Tuhan yang sudah memberikan semuanya untuk aku, Tuhan yang sudah menolong aku setiap hari. Ya kan? Coba kalau misalnya kita setiap hari yang kita temui adalah jalan yang lurus, lancar, semuanya sesuai keinginan kita. Ingat gak kita? Kalau misalnya semua itu adalah pertolongan Tuhan, seringkali kita lupa dan kita jadi sombong. Ya kan? Kita ulangan, ujian dapat nilai yang bagus, terus dapat nilai yang bagus. Belajar sebentar, udah bisa semuanya. Kira-kira kita jadi sombong gak ya? Kakak yakin sih, kakak yakin mayoritas dari kita akan menjadi sombong, termasuk kakak juga. Iya, kakak juga pernah mengalami nih, namanya dapat nilai jelek. Dan di situ kakak belajar, oh ya ternyata dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri itu nggak cukup. Kita malah jadi sombong. Kita perlu mengandalkan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kita boleh ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Seperti itu ya. Dan yang kemudian, hal-hal yang nggak enak yang kita alami itu adalah peluang loh untuk kita bersaksi. Kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada dunia, kepada teman-teman di sekolah kita, teman-teman di tetangga kita, di lingkungan kita. Ya kan? Kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada mereka. Bagaimana Tuhan menolong kita. Ya kan? Betul? Nah, kalau misalnya adik-adik mengalami kesulitan, boleh nggak sih Kak marah?
ngambek, boleh nggak sih? Ya boleh aja. Namanya marah dan ngambek itu, menurut kakak, kita sebagai manusia pasti mengalami. Tetapi, ada tapinya nih. Tetapi, kalau marah dan ngambek itu tidak boleh lama-lama. Sebentar aja. Kalau sudah marah, ngeselin banget sih. Aduh, kurang ajar banget sih. Gitu. Masa aku dikata-katain? Misalnya kayak gitu ya. Kita marah. Tetapi, lalu kita harus ingat. Oh iya, aku harus mengontrol emosiku. Ya kan? Aku harus mengontrol emosiku. Kenapa? Karena ini adalah salah satu sarana aku untuk belajar. Ya kan? Untuk belajar bagaimana Tuhan menolong aku untuk melewati situasi ini. Dan kita perlu mulai berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan untuk ngelewatin hal-hal yang sulit tadi. Untuk melewati hal-hal yang menyebalkan, untuk melewati hal-hal yang menyusahkan. Dan setelah kita melewati semuanya, kita boleh bersaksi kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa lebih menghargai semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Nggak kita cuma bersyukur terhadap hal-hal yang enak aja, yang baik aja, tetapi terhadap hal-hal yang nggak enak, kita juga bisa bersyukur. Nah, seperti itu ya untuk firman Tuhan minggu ini. Jadi kita bisa bersyukur di dalam segala hal. Kita bisa menghargai anugerah Tuhan, kita bisa menghargai kehidupan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke, seperti itu kira-kira firman Tuhannya minggu ini. Oke, kita akan berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita minggu ini ya. Semuanya siap-siap berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kakak akan mendoakan adik-adik semua. Oke. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan minggu ini kami boleh belajar bagaimana kami menghargai semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Entah itu enak, menyenangkan, entah itu menggembirakan, maupun hal-hal yang tidak kami inginkan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur atas semuanya itu, dan kami boleh melihat hal-hal positif yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau fokus Tuhan terhadap setiap janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan untuk kami. Walaupun sekarang kondisi kami sedang berada di dalam kesulitan, maupun kondisi kami sedang berada dalam hal yang menyulitkan kami untuk tetap bersuka cita, tetapi kami mau percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang hebat dalam kehidupan kami. Dan kami mau fokus terhadap janji Tuhan, terutama janji Tuhan yang memberikan kami kehidupan kekal setelah kami mati nanti bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Biar Tuhan terus memberikan sukacita, terus memberikan perlindungan untuk anak-anak-Mu dalam kehidupannya sehari-hari, dalam sekolahnya. Anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ya, boleh menjadi anak-anak yang merepresentasikan, mewakili kerajaan Allah dimanapun anak-anak-Mu berada. Dan anak-anak-Mu boleh menjadi pembawa sukacita dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan menghadapi ujian dalam minggu-minggu ke depan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan sudah Tuhan nyatakan atas kami semua. Kami yang mau
kami yang sedang menghadapi ujian, Tuhan tetap menolong, biar kami tetap semangat di dalam belajar, biar kami boleh belajar dengan baik, dan kami boleh mendapatkan hasil yang baik, dan kami boleh bersyukur, dan kami boleh melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang terus menyertai kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa ada bersama-sama dengan kami, mungkin dalam kondisi yang sakit atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti sekolah minggu. Pertolongan Tuhan ada atas mereka, dan biarlah anugerah Tuhan boleh menyembuhkan mereka yang sakit, dan minggu depan boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan dan belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan jangan lupa untuk setiap hari kita bersyukur buat semua hal yang kita alami. Oke, selamat hari Minggu. God bless.